Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dasi pelindung yang menyedihkan. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk melatihnya. Dari ekspresinya yang serius, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa teknik Du ini dapat dianggap sebagai teknik Du tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiao Yan untuk tidak menggunakannya dengan mudah kecuali saat itu adalah saat kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia semacam itu dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mendapatkan kembali teknik Do. Itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Do yang ada di dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiao Yan melonjak saat mulut pelindung tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiao Yan teringat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh diizinkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik Du, Hall of Soul, memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Guncangan itu berlangsung sesaat sebelum itu secara paksa dikeluarkan oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung tai serius. Tangannya bergerak. Mengikuti gerakan mereka, kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang tersebar di tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan dasi pelindung. Bola energi hitam digantung di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa takut dengan bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari sekujur tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam tiba-tiba meluncur keluar. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang dengan cepat. Dua energi yang menakutkan, yang bahkan menyebabkan wajah elit Do Zong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Dua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat keduanya melakukan kontak. Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba akan robek. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi yang besarnya lebih dari 1000 kaki menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini melakukan kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Radiusnya hampir mencapai 1000 kaki. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena tidak biasa yang mengguncang bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti spray. Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya,
Riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba menyapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawah mengeluarkan suara berderak saat semuanya pecah, membangunkan magical beast yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan hancur, turun dari puncak gunung. Jajaran pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiao Yan dan pelindung Tai. Yang pertama masih baik-baik saja. Medusa, yang sedang mengamati daerah itu, bergerak begitu dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiao Yan dan Ziyan jauh. Tai pelindung itu, bagaimanapun, terlalu dekat dengan titik di mana energi yang kuat saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen. Erangan teredam dikeluarkan dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan melenyapkan satu sama lain. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan akhirnya saling menetralkan dan berpencar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi akan tiba, kemungkinan seluruh pegunungan Sky Scorpion akan benar-benar dihancurkan. Angin liar bersiul dan awan bergelombang perlahan-lahan menjadi tenang setelah penghapusan energi secara bertahap. Sosok hitam di langit berkedip dan orang bisa melihat dasi pelindung yang tampak agak menyedihkan muncul. Pelindung Tai mengeluarkan batuk kering yang hebat setelah menampakkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat memengaruhinya. Sialan, bagaimana orang ini bisa mempraktikkan keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata pelindung Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiao Yan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki desas-desus bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang mempraktikkan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Du ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula, takut. Jangan bilang kalau orang ini dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah pelindung Tai juga berubah. Tidak banyak pecahan di benua Duki ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa takut. Selain Menara Pil, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa sampai pada tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya harus bertemu mereka di sini? Lupakan saja, saya harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati pelindung Tai. Matanya sekali lagi melihat ke langit jauh ke arah kandang ungu keabu-abuan yang tidak banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Anda ingin pergi? Tawa dingin langsung dikirimkan saat tubuh pelindung Tai baru saja bergerak mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya melambai dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan keras ke pelindung Tai. Pelindung Tai melambaikan tangannya saat dia merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai dengan tergesa-gesa ditembakkan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama tabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah Tai pelindung dalam garis lurus. Sialan!
Kepanikan muncul di hati pelindung Tai saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia pasti telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tai buru-buru mundur. Lengannya gemetar dan beberapa rantai besar ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menghantam aura pedang itu. Baru setelah itu dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Tai yang perlu menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya saat energi 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, ular itu berubah menjadi ular sanca besar berwarna 7 yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar ular piton besar ini jelas tidak berbeda dengan Heaven Swallowing Python. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari Heaven Swallowing Python dari sebelumnya. Aura ganas yang tersebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Python 7 besar berwarna yang dikumpulkan dari energi Medusa seperti Heaven Swallowing Python yang hidup. Perasaan padat di dalam mata yang sangat besar itu seperti kehidupan, tampak seolah-olah memiliki kecerdasan. Pergilah! Medusa menunjukkan jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika 7 ular piton berwarna besar itu terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Python yang bertahan di langit mengayunkan ekornya yang sangat besar. Sebuah tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah dasi pelindung itu. Wajah pelindung Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat Seven Colored Heaven Swallowing Python pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembakkan. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh dari Medusa yang tidak terluka? Namun, banyak hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Pelindung Tai tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat pelindung Tai melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi jauh lebih lambat karenanya. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, Seven Colored Heaven Swallowing Python yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi. Itu menyerang dengan keras pada protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Pelindung Tai menoleh karena terkejut saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat diperbesar di matanya. Teror merembes keluar dari dalam hatinya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.